Salam kebahagiaan bagi semua ayah Katolik pencinta mutiara iman. Rahasia yang keempat, bagaimana menjadi ayah di bumi seperti Bapa di surga adalah merangkul keheningan. Seperti apakah itu? Mari kita belajar bersama. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka untuk mengetahui siapa kita, untuk mengetahui misi, visi, dan rencana Tuhan untuk hidup kita, kita harus mengenal Tuhan. Untuk mengenal Tuhan, kita harus berbicara dalam bahasanya. Dan untuk menerjemahkannya, menurut Santo Yohanes dari Salib, bahasa pertama Tuhan adalah keheningan. Dalam keheningan itulah Tuhan berbicara, dan tanpa suara itulah suaranya yang kita dengar. Mungkin Anda pernah mendengar pepatah ini, kami memiliki 2 telinga dan 1 mulut. Oleh karena itu, kita harus mendengarkan 2 kali lebih banyak dari kita berbicara. Atau mungkin Anda pernah mendengar bahwa ketika seseorang berada di hadapan seorang yang lebih cerdas dan berpengetahuan dari diri kita sendiri, kita harus mendengarkan. Ide-ide ini dapat diterapkan pada hubungan kita dengan Tuhan. Ketika dengan Tuhan, kita harus mendengarkan lebih daripada kita berbicara. Pesan ini dikonfirmasi oleh fakta bahwa pelayanan publik Kristus dimulai dan diakhiri dengan mujizat yang berkaitan dengan mendengarkan. Pada pernikahan di Kana, di mana Kristus melakukan mujizat pertamanya dengan mengubah air menjadi air anggur, Maria berkata pada para hambanya, "Lakukan apa yang Dia perintahkan kepadamu." Dalam mujizat terakhir dari pelayanan publik Kristus terjadi setelah Petrus memotong telinga Malkus, hamba imam besar. Yesus memulihkan telinga Malkus. Pesannya jelas, Tuhan ingin memulihkan pendengaran rohani kita. Tuhan memanggil manusia untuk membuka telinga mereka, dan tidak hanya mendengar, tetapi secara aktif dan penuh perhatian. Selama pengembaraan Israel di padang gurun, Musa mendirikan apa yang disebut dengan kemah pertemuan di luar orang Israel, di mana orang-orang dapat pergi dengan tujuan untuk mencari-cari, berkonsultasi dengan Tuhan. Dari kisah ini kita dapat belajar beberapa hal. Pertama, Musa mendirikan tempat yang secara khusus didedikasikan untuk bertemu dengan Allah. Kedua, tempat pertemuan ini berada di luar camp, yaitu jauh dari tempat kegiatan sehari-hari orang Israel. Ketiga, Tuhan bertemu dengan Musa dan yang lainnya menawarkan penghiburan dan bimbingan. Untuk menjadi ayah yang sukses, kita perlu mendengar suara Bapa. Dan untuk melakukan ini, kita perlu mendirikan tenda pertemuan kita sendiri. Tempat di luar kemah kehidupan, doa sehari-hari. Dengan kata lain, kita harus mencari dan menciptakan ruang yang didedikasikan khusus untuk Tuhan. Jauh dari alat-alat elektronik, proyek pekerjaan, dan dokumen, dan kekacauan sehari-hari. Tempat pertemuan Anda bisa jadi di suatu ruang kosong atau di suatu kapel adorasi di gereja. Tetapi itu harus dekat dan dapat diakses. Dengan memisahkan dan menyisihkan waktu untuk bertemu dengan Tuhan di ruang ini, Anda akan menghilangkan gangguan. Selain ruang, kita perlu menyisihkan waktu berkualitas untuk Tuhan. Salah satu rahasia kehidupan doa yang kaya adalah berani bangkit di hadapan anggota keluarga lainnya.
Ingatlah bahwa Maria Magdalena yang bangun sebelum fajar pada hari Minggu Kebangkitan untuk mengurapi tubuh Yesus, dan Maria juga yang pertama kali melihat Kristus yang telah bangkit. Sangat ideal jika seorang ayah bertemu dengan Tuhan pagi, siang, dan malam, dan membangun harinya di sekitar Tuhan daripada Tuhan di sekitar harinya. Salah satu kunci kehidupan doa yang sukses adalah konsistensi. Tetapkan waktu tertentu dalam sehari untuk waktu Anda bersama Tuhan, dan jagailah dengan penuh semangat. Saya pernah mendengar tentang beberapa orang pria yang tidak mau ada pertemuan yang dapat dijadwalkan selama waktu doa mereka. Kadang-kadang sulit untuk menilai diri kita sendiri dan menentukan yang buruk dan yang baik, kegagalan dan keberhasilan, dosa-dosa kita, atau karunia kita. Kita membutuhkan sesuatu yang akan membantu untuk memulai masuk ke dalam percakapan kita dengan Tuhan. Suatu batu loncatan yang akan memungkinkan kita untuk menyelami misteri Tuhan, sambil juga memahami misteri kita. Tuhan kita Yesus Kristus dalam khotbah di bukit menyinggung cara sederhana, 3 langkah dan efektif bagi para ayah untuk berdoa. Yesus berkata, "Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Maka yang pertama, perhatikan bahwa Yesus mengundang kita masing-masing untuk datang ke tempat doa dengan sesuatu, yaitu diri kita sendiri dan pengalaman kebapaan kita, mempersembahkannya kepada Allah Bapa dan merenungkannya, mencoba menemukan apa yang Allah ingin ungkapkan kepada kita melalui pengalaman-pengalaman itu. Yang kedua, dengan merenungkan pengalaman-pengalaman tersebut, kita mulai membandingkan perasaan kita terhadap anak-anak kita dengan kasih Bapa kepada kita. Refleksikan Injil Matius tadi. Pengalaman-pengalaman ini yang mengungkapkan kasih, harapan, dan keinginan kita bagi anak-anak kita. Jika direnungkan, memberi kita suatu jendela ke dalam kasih Bapa bagi kita dan anak-anak kita. Intinya adalah, jika kita karena diciptakan seturut gambar dan rupa Allah, menginginkan hal-hal yang baik untuk anak-anak kita, seberapa besar keinginan Bapa kita yang di surga yang benar-benar terbaik untuk kita? Yang membawa kita ke langkah yang ketiga, yaitu kita menyadari melalui perbandingan tersebut bahwa Tuhan mencintai kita dan lebih menginginkan kita daripada apa yang dapat kita bayangkan. Jika dirangkum adalah sebagai berikut. Pertama, kita membawa pengalaman kita tentang peran sebagai seorang ayah dalam doa. Kedua, kita membandingkan perasaan kita, reaksi kita, dan tanggapan kita sebagai seorang ayah kepada Tuhan dan cinta Tuhan kepada kita. Dan yang ketiga, melalui perbandingan tersebut, kita menyadari bahwa Tuhan memilih kita dan menikmati kita sebagai anaknya sendiri. Ingatlah bahwa kita pertama kali berjumpa dengan Santo Yosef selama krisis panggilan yang luar biasa. Setan, sang intimidator, berdiri di jalur panggilan Yosef, berusaha menanamkan keraguan dalam hati Yosef, menggodanya untuk percaya bahwa dia harus menarik diri dari panggilannya. Bagaimana Yosef mengalami dilema tersebut? Dia menarik diri, dia diam dan mendengarkan. Nyatanya tidak ada satu kata pun yang diucapkan Yosef
yang dicatat dalam kitab suci. Ini akan memberikan kita suatu dorongan yang kuat dalam penuh keheningan kita. Doa Yosef begitu kuat sehingga dia berdoa tentang dilema itu bahkan ketika dia tidur. Tetapi ketika dia memikirkan hal ini, lihatlah seorang malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, putra Daud, jangan takut untuk mengambil Maria istrimu, karena apa yang dikandung dalam dirinya adalah dari Yang Kudus." Kita tidak boleh mengabaikan poin ini. Yosef tidak tidur selama krisisnya. Kitab suci berkata, saat dia memikirkan ini, artinya dia sedang mempertimbangkan krisisnya. Ketika malaikat muncul dalam mimpi, Yosef juga tidak merasa mudah, karena seorang malaikat mengirimkan pesan ilahi kepadanya. Sebaliknya, Yosef memasuki keheningan dan mendengarkan dengan begitu seksama sehingga dia mampu mendengar pesan Allah, suara Allah di dalam dirinya, memanggilnya ke jalan panggilannya menuju kebesaran, menyadarkannya pada identitas dan misinya. Jika kita ingin arahan dalam kehidupan kita, jika kita ingin kembali kepada asal kita, jika kita ingin tahu identitas dan nasib kita, kita harus bertekad untuk mengukir suatu waktu dan tempat bagi Tuhan dan mendengarkannya. Bahkan jika kita ingin anak-anak kita untuk mendengarkan kita, ayahnya, maka kita juga harus mendengarkan kepada Allah Bapa kita. Perhatikan bahwa selama krisislah Yosef berpaling kepada Tuhan, menunggu Tuhan untuk mengarahkannya dan menerima misinya untuk menjadi suami dari Bunda Allah dan ayah dari Allah Putra. Anda dan saya akan menghadapi berbagai krisis sepanjang hidup kita, dan krisis ini jika dirangkul dan disajikan kepada Tuhan akan memungkinkan kita menemukan manusia sejati di dalamnya. Tetapi keberhasilan usaha ini bergantung pada kemauan kita untuk mendengarkan Tuhan dan menanggapi suara lembutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semuanya. Datanglah kerajaanmu, jadilah